Bayangkan suatu malam di Mekah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Langit begitu cerah, bulan menggantung penuh di atas jazirah Arab. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, sekelompok pemuka Quraisy menuntut satu hal. Jika engkau benar-benar utusan Tuhan, tunjukkan tanda yang tidak bisa kami sangkal. Lalu sejarah mencatat sebuah peristiwa yang hingga hari ini terus diperdebatkan, yaitu bulan terbelah. Peristiwa ini bukan sekedar kisah turun-temurun. Al-Quran mencatatnya secara langsung dalam surah Al-Qamar ayat pertama. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Kalimat ini menggunakan bentuk lampau, bukan janji masa depan, bukan pula kiasan, tetapi pernyataan tentang peristiwa yang telah terjadi. Para mufasir klasik sepakat ayat ini merujuk pada sebuah mukjizat nyata yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan Al-Quran melanjutkan dengan kalimat yang sangat manusiawi. Namun jika mereka melihat tanda, mereka berpaling dan berkata, ini hanyalah sihir. Artinya, bahkan ketika mukjizat terjadi di depan mata, iman tetap bukan soal bukti semata, tetapi sikap hati. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Peristiwa ini diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, melalui jalur yang berbeda-beda dan dicatat dalam kitab hadis paling otoritatif. Dalam ilmu hadis ini disebut mutawatir secara makna. Terlalu banyak saksi untuk dianggap sebagai kebohongan kolektif. Lalu muncul juga pertanyaan modern, jika bulan benar-benar terbelah, mengapa tidak dicatat oleh seluruh dunia? Pertanyaan ini terdengar ilmiah, tetapi perlu dijawab dengan jujur bahwa pada abad ke-7 tidak ada sistem observasi global. Astronomi belum menjadi disiplin universal, dan lagi pula peristiwa itu terjadi pada malam hari, dengan visibilitas terbatas dan tidak semua wilayah berada pada fase bulan yang sama. Beberapa wilayah memang memiliki catatan fenomena langit yang aneh, terutama di India Selatan. Namun sebagian besar peradaban lain tidak mencatat apapun. Namun dalam sejarah sains, ketiadaan catatan bukanlah bukti bahwa sesuatu tidak pernah terjadi. Lalu bagaimana dengan astronomi modern? Ilmu pengetahuan hari ini menemukan bahwa bulan bukanlah benda langit yang tenang dan sempurna. Permukaannya dipenuhi retakan panjang, patahan geologis, dan struktur yang menunjukkan tekanan besar di masa lalu. Ilmuwan tidak menyebut ini sebagai bukti mukjizat dan memang tidak seharusnya. Tetapi yang terpenting, tidak ada hukum fisika yang menyatakan bahwa peristiwa seperti itu mustahil secara absolut. Disinilah batas antara sains dan iman harus dipahami dengan dewasa. Sains bekerja dengan fenomena yang bisa diulang. Mukjizat justru adalah peristiwa tunggal, tidak berulang dan tidak terjadi atas kehendak Tuhan. Karena itu sains tidak bisa membuktikan mukjizat, tetapi juga tidak berwenang menolaknya. Mukjizat membelah bulan bukan tantangan bagi fisika, melainkan ujian bagi cara manusia memandang kebenaran. Sebagian orang melihatnya dan beriman, sebagian melihatnya dan menolak, dan sebagian lain terus menuntut bukti. Padahal bukti terbesar seringkali bukan di langit, melainkan di kejujuran hati. Kisah ini mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa iman dan ilmu tidak harus saling meniadakan. Ilmu menjelaskan bagaimana alam bekerja, sementara iman menjawab mengapa alam itu tunduk. Dan di antara keduanya manusia diuji, apakah ia mencari kebenaran atau sekadar pembenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.